Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-27. Dan pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah, ya seperti yang saya janjikan kemarin, yakni kondisional atau pengandaian. Namun sebelumnya, kita lihat kembali, ya ini 4 kalimat utama yang menggunakan predikat kata kerja bentuk pertama. Dan yang ini yang menggunakan predikat berupa kata kerja bentuk kedua, ya dan ini yang menggunakan will. Ini disebut present, past, dan future. Nah, sekarang yang akan kita bahas, pengandaian. Pengandaian itu terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, ya kalimat yang terdapat jika, kalau, atau andai. Dan kalimat yang kedua adalah, ya kalimat akan. Misalkan, jika saya bla bla bla, saya akan, ya titik-titik. Oke? Nah, pengandaian itu terbagi menjadi 2, yakni pengandaian yang nyata dan tidak nyata. Sekarang, yang kita bahas duluan adalah pengandaian yang nyata. Nah, untuk pengandaian yang nyata, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat present dan kalimat future. Kalimat present dipakai pada kalimat yang pertama, yakni jika, kalau, atau andai. Dan kalimat future dipakai pada kalimat yang kedua. Ya, tentu saja dengan akan. Kita lihat contohnya. Ya, jika kamu datang jam 7 nanti malam, kamu akan ketemu dia. So, if you come at 7 tonight, ya, kalau alternatifnya, jika kamu datang jam 7 nanti malam, dia akan sedang belajar. Ya, kita pakai kalimat yang kedua. Kalau dia akan sudah selesai belajar, ya kita pakai yang ketiga. Contoh lagi pada kalimat dengan jika, misalkan, jika mereka sedang belajar, ya ini kalimat sedang, so kita pakai pola yang kedua. Atau, jika mereka sudah belajar, ya kita pakai pola yang ketiga. Ya, saya kira ini sederhana untuk pengandaian yang nyata karena saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan pola kalimat present dan future. Sekarang kita lihat untuk pengandaian yang tidak nyata. Saya kasih contoh. Andai saya punya sayap, ya saya akan bawa kamu ke bulan. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya tidak mungkin punya sayap, dan saya tidak mungkin akan membawa kamu ke bulan. Nah, untuk pengandaian yang tidak nyata, untuk kalimat pertama, andai saya punya sayap, yang kita gunakan adalah, ya bukan present lagi, karena present untuk pengandaian yang nyata, so yang kita gunakan adalah, ya past. Nah, untuk kalimat yang kedua, kalimat akan, yang kita gunakan adalah, ya tentu saja bukan future lagi, karena ini digunakan untuk pengandaian yang nyata, so yang kita gunakan adalah, ya sebelum dijawab, ada baiknya kalau kita tuntaskan dulu materi kita tentang tenses. Nah, saya yakin Anda tahu kalau jumlah tenses itu totalnya ada 16, dan selama ini yang kita pelajari baru 12. 4 di present, 4 di past, dan 4 di future. Nah, masih ada 4 sisa lagi. Sekarang kita lihat. Nah, untuk future, ini juga disebut present future. Nah, kalau present punya past, pastinya present future juga punya, ya past future. Kalau present berubah ke past, cirinya adalah predikat kata kerja bentuk pertama diganti dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk present future ke past future, sama predikatnya juga yang akan dirubah, yakni will berubah menjadi would. Nah, kalimat past future ini yang dipakai pada kalimat kedua dengan akan. So, Anda bisa lihat di sini pasangannya sudah jelas. Untuk nyata, present dan present future. Yang tidak nyata, past dan past future. Kita coba terjemahkan.
Ya, untuk punya kita pakai kata kerja bentuk kedua yakni had. Ya, untuk akannya kita pakai would, bukan will lagi. Namun Anda perhatikan di sini, ya had ini mencirikan kalau kalimatnya kalimat past. Namun kalimat past di sini tidak ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu. Dan memang kita tidak menceritakan kejadian di masa lalu. Kalimat ini digunakan untuk waktu sekarang yang menyatakan pengandaian yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi. Saya kasih perbandingannya. Ya, saya punya sebuah heli 5 tahun yang lalu. Ini sebuah fakta. So, ketika diterjemahkan, ya kita gunakan bentuk kedua had. Jika saya mengatakan, saya punya sebuah heli sekarang, ya ini fakta sekarang, so yang kita gunakan adalah predikat bentuk pertama yakni have. Sekarang kalau saya tambahkan kata andai saya punya sebuah heli sekarang, so berarti ini pengandaian yang tidak nyata, karena fakta sekarang saya tidak punya heli. Nah, ketika diterjemahkan, ya kalimatnya harus berbentuk past. Cirinya, predikatnya menggunakan kata kerja bentuk kedua, so have kita rubah menjadi ya had. Ya, Anda bisa lihat perbedaan pada kedua kalimat ini, di mana kalimat pertama, kalimat past yang menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu. Pada kalimat yang kedua, juga kalimat past, namun tidak menceritakan apapun di masa lalu. Ini digunakan untuk waktu sekarang, untuk kalimat pengandaian yang tidak nyata. Dengan ciri, ya, ada kata if-nya. So, bisa disimpulkan kalau kalimat past itu bisa digunakan yang pertama untuk waktu lalu, ya untuk menceritakan kejadian di waktu lalu, dan yang kedua, kalimat past juga bisa digunakan untuk waktu sekarang, namun dalam kalimat pengandaian. Cirinya ya dengan if. Saya kasih contoh lagi. Saya kaya 5 tahun lalu. Ya, kita pakai kata bantu dulu karena kaya atau rich bukan kata kerja. Yang kita pakai adalah ya bentuk lampaunya was karena 5 years ago. Kalau saya mengatakan saya kaya sekarang, ya kita pakai am sekarang. Sekarang kalau saya berandai-andai, andai saya kaya sekarang, ya berarti faktanya sekarang saya tidak kaya. So, ketika diterjemahkan, ya kita tidak bisa menggunakan am lagi. Karena saya tidak kaya sekarang, so yang kita gunakan adalah kalimat past. So, am-nya kita rubah menjadi ya was. Ya, Anda bisa lihat perbandingannya. Nah, perlu Anda ketahui dalam kalimat pengandaian, was tidak lagi digunakan. Yang digunakan hanya were. Dan bisa dipakai untuk semua subjek. I, you, we, they, he, she, dan it. Itu kalau merujuk pada aturan grammar. Namun pada penggunaannya, orang bule sendiri masih menggunakan was. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan ikut aturan grammar dulu. So, kita ganti was dengan were. Namun ingat, ini hanya berlaku untuk kalimat past yang dipakai untuk berandai-andai yang tidak nyata. Untuk kalimat past yang memang digunakan untuk menceritakan kejadian di waktu lalu, was tetap digunakan. Anda tidak bisa mengatakan I were rich 5 years ago. Sama sekali salah. Oke, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Ya, sekarang kita fokus ke kalimat past dengan past future aja ya. Karena memang yang kita bahas sekarang pengandaian yang tidak nyata. Nah, Anda lihat di sini dalam pola-pola kalimatnya, contoh yang saya pakai adalah belajar yakni study. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kembalikan pola-pola ini dalam bentuk rumus. Ya, sama ya. Subjek, would, verb 1, bukan kata kerja, kita pakai be. Sekarang kita lihat contohnya.
Andai saya punya uang, saya akan bantu kamu. Ya, ini faktanya, saya tidak punya uang, I don't have money. So, yang kita gunakan adalah if I, ya. Ya, kita pakai would. Ya, ini masih kalimat dasar. Sekarang kita lihat masih kalimat dasar yang tanpa kata kerja. Misalkan, andai kamu di sini sekarang, Rita akan sangat senang. So, faktanya, ya, kamu tidak berada di sini. Berada di luar kota. So, kita terjemahkan, if you, ya, kita pakai kata bantu dulu, yakni, ya, were. Kita pakai kalimat yang ini. Rita akan sangat senang. Rita would. Ya, kita pakai be lagi. Ya, sama. Oke, ini adalah kalimat dasar. Sekarang kita lihat contoh pada kalimat sedang. Misalkan, ya fakta sekarang sedang hujan. It is raining now. Saya mengatakan, andai tidak sedang hujan, saya akan datang ke rumahmu. So, dari kalimat ini kita bisa lihat situasinya. Saya tidak datang ke rumah kamu karena hari sedang hujan. So, kita terjemahkan, if it, ya ini kalimat sedang, so kita pakai bentuk kedua, were not raining. Ya, ini masih kalimat dasar, I would come to your house. Contoh lagi, fakta sekarang, Anda sedang nonton sendiri, you are watching alone. Anda berkata, andai kamu di sini sekarang, saya tidak akan sedang nonton sendiri. Ya, kita terjemahkan, if you, ya untuk kalimat yang pertama masih kalimat dasar, kita pakai were karena di sini atau here bukan kata kerja. Nah, kalimat yang kedua, ini adalah kalimat sedang. So, yang kita pakai adalah, ya, pola kalimat yang kedua. I would not, karena ini negatif, ya kita pakai be, dan kata kerja ing, watching, ya. Nah, Anda perhatikan di sini kenapa kata sedang saya beri tanda kurung, karena memang jarang sekali kita menggunakan kata akan dengan kata sedang. Kita biasanya hanya mengatakan, saya tidak akan nonton sendiri. Namun aktivitas nonton ini, ya, Anda lihat pada ilustrasinya sedang berlangsung. Sehingga nantinya Anda menggunakan kata sedang atau tidak dalam kalimat, tetap pola kalimat kedua yang digunakan. Karena situasinya sedang berlangsung. Oke, sekarang kita perkuat lagi. Ya, fakta sekarang, misalkan saya sedang mengajar melalui video YouTube ini. Ya, saya bisa mengatakan I'm teaching now. Ilustrasinya, misalkan ada teman yang nelpon saya dan mengajak saya keluar. Dan tentu saja saya tidak bisa. Saya mengatakan, andai saya punya waktu luang, saya akan pergi dengan kamu. Oke, so kita terjemahkan. If I had, ya kita bisa gunakan free time. Ya, untuk akannya, ya kita pakai would. Jika saya mengatakan, andai saya tidak sibuk, saya akan pergi dengan kamu. So, kita terjemahkan, ya if I, ya sibuk bukan kata kerja, kita pakai were dulu, not. Ya, kita gunakan masih kalimat yang dasar. Dan jika saya mengatakan, andai saya tidak sedang mengajar, ya ini pola kalimat sedang, so kita gunakan yang kedua. If I, ya were not kata kerja ing, teaching, ya I would go with you. Oke, ini penguatan pada kalimat jika. Sekarang kita coba kuatkan untuk kalimat past future-nya, yakni kalimat akan. Misalkan, ujian sedang berlangsung dan Raisa tidak masuk. Terus saya berkata, andai Raisa di sini, dia akan bantu saya. So, kita terjemahkan, if Raisa, ya kita gunakan were dulu. Ya, she would help me. Jika saya mengatakan, andai Raisa di sini, saya akan lebih bahagia. Ya, kita pakai would. Namun kita sisipkan be terlebih dahulu karena happier bukan kata kerja. Dan jika saya mengatakan, andai Raisa di sini,
dia akan sedang duduk di samping saya sekarang. Ya, ini kalimat sedang, kita gunakan pola yang kedua. So, she would, ya be dulu kata kerja ing, sitting, ya beside me now. Oke, sekarang kita coba latihan kosakatanya. Namun ingat, kita masih menggunakan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, yakni pengandaian dengan kalimat dasar dan kalimat sedang. Kita masih fokus ke dua kalimat ini. Ya, tugas Anda sama, klik pause dan kerjakan latihannya. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama, ya if. Ya, lebih tinggi bukan kata kerja, so kita pakai word dulu. Taller. Saya akan jadi seorang model, so I would. Ya, untuk kata jadi, kita bisa artikan be. Ya. Yang kedua, jika dia tidak sedang bermain tenis, ya ini kalimat sedang. So, kita gunakan yang kedua. If he, ya kita pakai word dulu. Karena ini negatif, not. Ya, kata kerja ing tetap. Saya akan pinjam raketnya. I would. Ya, pinjam kata kerja sehingga langsung. Ya. Yang terakhir, jika dia punya sepatu, ya untuk punyanya kita bisa pakai hat, shoes. Dia akan sedang bermain futsal dengan teman-temannya sekarang. Oke, ini kalimat sedang. So, yang kita gunakan adalah ya, yang kedua. So, he would. Ya, kita pakai be dulu. Kata kerja ing, playing. Ya, selebihnya ikut his friends now. Oke, saya harap Anda bisa ikuti materinya dengan baik. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan untuk pengandaian yang menggunakan kalimat dasar dan kalimat sedang. Pada pertemuan berikut, kita akan lihat lagi pengandaian dengan dua pola kalimat sisanya, yakni kalimat sudah dan kalimat sudah dan yang masih berlangsung. Oke, makasih sudah nonton. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Bye.